Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nuri Sylvia dengan NIM 2304363. Di sini saya berperan sebagai narator untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan materi yang berjudul Teori Ekonomi Klasik. Tidak lupa juga, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Reza Juanda selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Sistem Ekonomi yang sudah memberikan arahan dan pemahaman dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman anggota kelompok yang sudah berkontribusi dalam menyelesaikan tugas ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian ekonomi klasik. Ekonomi klasik merupakan pemikiran ekonomi modern pertama di dalam sejarah ekonomi dan awal munculnya ekonomi kapitalis. Teori ekonomi klasik mengarah pada kekuatan pasar, di mana teori ini meminimalisir campur tangan pemerintah dan menganjurkan kebebasan ilmiah. Sejarah ekonomi klasik. The World of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemukakan hingga pertengahan abad ke-19 dan kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Britania Raya pada tahun 1870. Definisi ekonomi klasik diperdebatkan oleh sejumlah pakar, terutama pada periode 1830 sampai 1870-an dan keberlanjutannya ke ekonomi neoklasik. Istilah ekonomi klasik awalnya dicetuskan oleh Karl Marx untuk merujuk pada ekonomi Ricardian, aliran ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill serta pendahulunya. Namun, penggunaan istilah ini kemudian diperluas untuk merujuk pada semua pengikut Ricardo. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dan pemikiran teori ekonomi klasik. Yang pertama, Adam Smith dalam The World of Nations mempromosikan pasar bebas dan konsep tangan tak terlihat yang menyatakan bahwa tindakan individu dalam pasar dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, Thomas Robert Malthus, teorinya menyatakan bahwa pertumbuhan populasi cenderung melampaui pertumbuhan sumber daya yang tersedia, menyebabkan kelaparan dan kekacauan sosial jika tidak diatur. Yang ketiga, David Ricardo menekankan pada teori nilai kerja dan komparatif keunggulan dalam perdagangan internasional. Ia terkenal dengan teori-teori distribusi pendapatan antara faktor produksi, terutama teori laba yang dikaitkan dengan teori nilai kerja dan teori sewa tanah. Keempat, Jean-Baptiste Say dikenal dengan hukum pasar Say yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan. Artinya, produksi suatu barang akan menciptakan pendapatan yang cukup bagi konsumen untuk membelinya, sehingga tidak akan ada kelebihan pasokan secara umum. Yang terakhir, John Stuart Mill menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas, persaingan, dan pengaruh pasar dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Mill juga mengemukakan konsep nilai utilitas yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh utilitas atau kegunaannya bagi konsumen. Nah, adanya kelebihan dan kekurangan ekonomi klasik. Kelebihan ekonomi klasik termasuk fokus pada kebebasan ekonomi, hukum-hukum ekonomi yang kuat, dan penekanan pada efisiensi alokasi sumber daya. Namun, kekurangannya meliputi kurangnya perhatian terhadap ketidakseimbangan sosial, solusi yang kurang untuk kegagalan pasar, dan kurangnya pengakuan terhadap peran pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Terakhir, kesimpulan. Ekonomi klasik mengedepankan nilai kerja, pasar bebas, dan perdagangan internasional untuk mendorong kesejahteraan ekonomi. Teori ini menekankan peran pasar dan keunggulan komparatif. Berakhirlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya selaku narator mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.